Selamat siang Pak Buni, saya Asriani Karolesi Pata ingin menjelaskan sejarah teknologi informasi. Sejarah teknologi informasi itu disebarkan oleh manusia dengan menciptakan sebuah alat, sistem ataupun kode tertentu agar dapat berkomunikasi, saling berinteraksi. Pada zaman prasejarah misalnya, informasi disebabkan dan disebarkan menggunakan gambar-gambar atau lukisan-lukisan kecil yang dituliskan pada tembok gua, batu, dan lainnya. Ada pula yang menggunakan bahasa tubuh dengan menggerakkan tangan, bahasa isyarat, seperti membuat api sehingga timbul asap atau membuat bunyi-bunyian agar didengar dan diketahui oleh manusia lainnya. Kata teknologi berasal dari bahasa Prancis yaitu la technologie, yang memiliki arti adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyediakan barang yang dibutuhkan oleh manusia demi kenyamanan dan berlangsungnya hidup. Sedangkan kata informasi berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu information, yang memiliki arti garis, konsep, dan ide. Teknologi informasi secara terus-menerus dikembangkan agar dapat membantu manusia untuk membuat sebuah berita, informasi, menyimpan dan mengubah agar tidak mudah untuk disebarkan pada khalayak luas. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan sangat pesat sekarang ini menggunakan teknologi perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, dengan ukuran kecil namun kemampuan dan kapasitas sangat tinggi. Kembang ini juga membuat berbagai kegiatan yang dilaksanakan dengan cepat, dan akurat. Bahkan teknologi informasi telah menggunakan pada sistem pemerintahan seperti government, commercial, education, dan medicine, laboratory, dan lainnya. Masa prasejarah 0 sampai 3000 sebelum Masehi. Pada masa sejarah, informasi yang didapatkan atau informasi yang akan diberikan digambar pada dinding gua, bebatuan, tebing, atau istana yang memiliki struktur keras, batuan yang dikeraskan, benda atau alam yang di sekitar lingkungan pada masa prasejarah. Tersebutlah yang akan mengkomunikasikan sebuah informasi sehingga masa prasejarah dimulai dengan membuat dan menggunakan alat dan mesin bumi atau berkomunikasi selain informasi adalah sejumlah perangkat pemerintahan dari ritual ataupun upacara tertentu. Manusia mulai mengenal simbol atau tulisan untuk berkomunikasi dan memberikan informasi menurut catatan. Bangsa Sumeria merupakan penemu pertama dari simbol tulisan tersebut. Mereka membentuk simbol dan tulisan itu dari piktograf sebagai huruf penambahan simbol seperti titik atau bentuk lainnya, sehingga berbeda bentuk maka berbeda pula maknanya. Kedua, tahun 2900 Masehi, bangsa Mesir kuno telah menemukan dan menggunakan huruf yang disebut hieroglif untuk setiap ungkapan, dan banyak terdapat pada batuan, bangunan, hingga pada kulit kayu dan hewan. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif dari Mesir ini bahkan lebih maju dibanding tulisan yang dibuat oleh bangsa Sumeria 100 tahun sebelumnya. Ketiga, pada tahun 500 sebelum Masehi, jauh setelah bangsa Mesir
menemukan hieroglif sebagai media penyebaran informasi. Digunakan pula tanah liat untuk menulis. Cara menggunakannya adalah dengan menggeserkan atau menggoreskan lempengan tanah liat pada sebuah media atau alat yang terbuat dari serat pohon papyrus yang tumbuh di sekitar sungai Nil. Menggunakan serat pohon papyrus sebagai alat atau media untuk menuliskan informasi ini karena serat pohon papyrus dianggap lebih kuat dan lentur serta tidak mudah rusak. Kini serta pohon papyrus ini dikenal dengan istilah kertas. Pada tahun 1455 memasuki era manusia yang dibilang hampir modern, dilakukan untuk menciptakan mesin cetak yang terbuat dari plat besi yang dibentuk sedemikian rupa sehingga merupakan huruf. Johann Gutenberg adalah orang yang pertama kali mengembangkan mesin cetak dengan plat besi ini. Lalu Johann Gutenberg mengganti plat besi tersebut dengan bingkai yang terbuat dari kayu. Yang kelima, pada tahun 1830 Augusta Lady Pion bekerjasama dengan Charles Babbage membuat sebuah program tulisan pada komputer dengan menggunakan mesin analytical yang didesain untuk menerima data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran data. Mesin ini akhirnya dikenal sebagai komputer digital pertama meskipun penggunaannya masih menggunakan sistem mekanis dan menjadi awal mula terciptanya sebuah komputer digital pertama 94 tahun kemudian diberi nama ENIAC. Pada tahun 837 Samuel Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Charles Weston mengembangkan telegraf yang menggunakan kode Morse. Pengiriman informasi ini menggunakan kabel sebagai penghubung antar tempat yang berjauhan dengan waktu pengiriman yang hampir sama. Akhirnya yang ditemukan oleh Samuel Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Charles Weston tersebut memungkinkan informasi dapat diterima dan dipergunakan tanpa dibatasi jarak dan waktu. Pada tahun 1861 ditemukan sebuah metode untuk penampilan informasi yang berbentuk gambar. Agar gambar tersebut dapat bergerak, sebuah sistem program bekerjasama dengan cara memproyeksikan ke dalam sebuah layar. Penemuan ini merupakan awal mula ditemukan teknologi film yang terus berkembang setiap tahunnya, dan bahkan kemajuan dari teknologi film sekarang ini seolah membuat semua adegan film terlihat nyata. Pada tahun 1876 Melville Dewey mengembangkan penulisan desimal, dan setahun berikutnya atau pada tahun 1877 Alexander Graham Bell mengembangkan telepon untuk menggunakan secara umum. Edward Madrid pada tahun yang sama juga menemukan fotografi berkecepatan tinggi, sehingga akhirnya pada tahun 1899 pertama kalinya digunakan sebuah sistem penyimpanan data yang berbentuk pita magnetis. Yang C, masa tahun 1900-an, pada modern teknologi berkomunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebarkan sangat luas. Di masa ini ditemukan koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan orang berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi lebih cepat. Selain itu, pada masa sebelum 1800-an teknologi informasi makin berkembang pesat. Berikut ini perkembangan teknologi informasi pada tahun 1900 antara lain tahun 1923 Sherlock Holmes menciptakan televisi untuk pertama kalinya dengan bentuk tabung dan berukuran cukup besar dengan pewarnaan yang masih hitam putih. Tahun 1945 Vannevar Bush mengembangkan sebuah perkodean menggunakan sistem hypertext. Tahun 1946 berhasil dikembangkan sebuah komputer digital pertama di dunia yang diberi nama ENIAC. Tahun 1948 sebuah kelompok peneliti di sebuah perusahaan bernama Bell Telephone berhasil mengembangkan transistor.
tahun 1969, University of California, Stanford, University California of Santa Barbara, dan University of Utah berhasil mengembangkan sistem jaringan internet yang pertama dengan menggunakan 4 titik dengan kekuatan 50 kbps. Tahun 1972, Paine Tomlinson berhasil menciptakan sebuah program pengiriman surat elektronik yang dapat dikirim dan diterima dalam waktu yang hampir bersamaan yang kita kenal dengan nama email. Tahun 1973, internet mulai diperkenalkan ke dalam sebuah tulisan TCP atau IP Transmission Control Protocol yang kemudian dikembangkan oleh sebuah grup dari DARPA yang dikenal dengan nama TCP atau IP. Tahun 1983, National Science Foundation mengembangkan backbone dengan kapasitas 56 kbps yang disebut CAXNet. CAXNet dipakai untuk setiap institusi dalam pemerintahan. Tahun 1986, IETF berhasil mengembangkan sebuah server sebagai alat koordinasi dan penyambung komunikasi antara DARPA, ARPANET, DDN, dan Internet Gateway. Tahun 1991, sistem bisnis dalam bidang IT pertama dimulai ketika sebuah informasi bernama CAN menanggulangi biaya operasionalnya dengan cara memungut bayaran dari anggotanya. Tahun 1992, dibentukkan komunitas internet pertama kali, Election, dan pada saat itu digunakan penggunaan istilah WWW, World Wide Web. Tahun 1993, NSF membentuk internet yang menyediakan jasa internet untuk dan directory menyimpan data menggunakan database AT&T, jasa registrasi network solution is jasa informasi General Atomics atau CERNet. Tahun 1994, internet berkembang dengan sangat cepat dan masuk ke dalam setiap lapisan kehidupan manusia dan tidak terpisahkan lagi. Tahun 1995, banyak perusahaan yang menjadi provider dengan membeli jaringan di backbone yang ada akhirnya digunakan sebagai teknologi membangun teknologi internet dan pengembangan penelitian lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan sistem dan alat lebih canggihnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.